koloid. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran antara larutan dan suspensi. Sistem koloid ini memiliki sifat khas yang berbeda antara larutan dan suspensi. Untuk memahami ini, maka kita akan bandingkan dengan 3 campuran. Campuran yang pertama adalah campuran air dengan gula, campuran kedua campuran air dengan susu, dan yang terakhir adalah campuran air dengan pasir. Jika kita mencampurkan gula dengan air, maka diperoleh larutan gula. Di dalam larutan, zat terlarut tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan lagi mediumnya, walaupun menggunakan mikroskop ultra. Larutan ini bersifat homogen, stabil, tidak memisah, tidak dapat disaring. Jika kita mencampurkan pasir dengan air, ternyata pasir tidak larut. Campuran ini disebut dengan suspensi. Contoh suspensi lainnya ialah campuran tepung dengan air dan obat batuk cair. Suspensi bersifat heterogen, tidak stabil, dapat disaring dan berukuran lebih dari 100 nanometer. Jika kita mencampurkan susu dengan air, maka susu akan larut, tetapi larutan tersebut akan keruh. Jika didiamkan, maka larutan susu tersebut tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisah. Koloid tergolong campuran heterogen dan merupakan sistem 2 fase. Zat yang didispersikan tersebar dalam sistem disebut fase terdispersi. Secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati secara mikroskop ultra. Partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Zat terdispersi dalam bentuk zat padat disebut aerosol padat. Dan zat terdispersi berupa zat cair disebut zat cair aerosol cair. Beberapa contoh aerosol yaitu obat nyamuk, parfum, dan cat semprot. Partikel padat yang terdispersi zat cair disebut sol. Contohnya tinta tulis, sol deterjen, dan air sungai. Emulsi, zat cair yang terdispersi zat cair lainnya disebut emulsi. Syarat terjadinya emulsi adalah zat cair yang bercampur tidak saling melarutkan. Jika campuran minyak dengan air dikocok, maka diperoleh suatu campuran yang segera memisahkan dan didiamkan. Akan tetapi, jika sebelum dikocok, contoh emulsi minyak dalam air, contohnya santan dan susu. Emulsi air dalam minyak, contohnya mayones, minyak bumi, dan minyak tanah. Buih, gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih, contohnya sabun dan krim kocok. Gel, koloid yang setengah kaku antara padat dan cair disebut gel, contohnya agar-agar dan selai. Sifat-sifat koloid yang pertama adalah efek tinggal. Oleh larutan, berkas cahaya diteruskan sehingga jejaknya tidak terlihat. Sedangkan oleh partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas cahaya dihamburkan sehingga jejaknya terlihat. Berapa contoh dari efek tindal? Yang pertama, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang kedua, sorot lampu proyektor. Dan yang terakhir adalah berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Sifat koloid yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah suatu gerak zigzag pada partikel koloid yang dapat diamati oleh mikroskop ultra. Pergerakan koloid. Yang pertama, elektroforesis. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik ini disebut elektroforesis. Koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke anode, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode. Yang kedua, absorpsi. Partikel koloid memiliki kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Penyerapan pada permukaan ini disebut absorpsi. Muatan koloid terjadi karena absorpsi ion-ion tertentu. Penggumpalan sistem koloid disebut koagulasi. Antar partikel koloid terdapat gaya lelap-lelap arus listrik karena bermuatan sejenis. Penggumpalan sistem koloid disebut koagulasi. Antar partikel koloid terdapat gaya lelap-lelap arus listrik karena bermuatan sejenis. Contoh koagulasi, karet dalam lateks, asap debu pabrik, dan lumpur kolodial. Koloid pelindung. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdepresi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Contoh koloid pelindung, pembuatan es krim menggunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula, cat, dan tinta. Bertahan lama karena menggunakan koloid pelindung. Zat pengemudi, sabun, deterjen. Dialisis.
Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu dapat dihilangkan dengan suatu cara proses disebut dialisis. Contoh dialisis adalah mesin dialisator untuk cuci darah. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil adalah gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan medium yang sangat besar. Sedangkan koloid liofob adalah gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Contoh koloid liofil dan liofob yaitu koloid hidrofil adalah protein, sabun, deterjen, dan agar-agar. Koloid hidrofob yaitu susu, mayones, dan sal belerang. Sifat koloid yang terakhir adalah pengolahan air bersih. Pengolahan air bersih berdasarkan pada sifat-sifat koloid yaitu koagulasi dan absorpsi. Air sungai dan air sumur yang keruh mengandung lumpur kolodial yang kemungkinan mengandung zat-zat pewarna dan zat pencemar seperti limbah dan pestisida. Bahan-bahan yang diperlukan untuk perubahan air adalah tawas, kaporit, tohor, dan karbon aktif. Buatan koloid. Yang pertama, kondensasi. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati bergabung dengan larutan koloid. Kondensasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, reaksi redoks. Adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contoh, pembuatan sal belerang oksidasi. Yang kedua, hidrolisis. Adalah reaksi suatu zat dengan air. Contoh, pembuatan sal FeOH3 dan hidrolisis FeCl3. Ketiga, dekomposisi rangkap. Reaksi dekomposisi atau pergantian rangkap. Contoh, pembuatan sal AS2S3. Yang keempat, pergantian pelarut. Apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Cara yang kedua adalah cara dispersi. Partikel kasar dipecah menjadi beberapa partikel koloid. Cara dispersi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah cara mekanik. Butir-butir kasar digerus dengan penggiling koloid sehingga diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Cara yang kedua adalah cara pektisasi. Pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemektisasi. Zat pemektisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Yang ketiga adalah cara busur Bredig. Digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan ke dalam medium disperse. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. 3. Koloid asosiasi. Berbagai jenis zat seperti sabun dan deterjen larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan, melainkan koloid. Jika sabun dilarutkan ke dalam air, molekul-molekul sabun akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus nonpolarnya saling berdesak sehingga berbentuk partikel koloid. Dan polusi. Salah satu masalah lingkungan terkait dengan koloid adalah asbut. Asbut adalah campuran rumit yang terdiri atas berbagai gas dan partikel-partikel zat cair dan zat padat. Asbut merupakan kombinasi dari asap dan kabut. Demikianlah video penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thanks for watching. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there? Adanya terletak antara larutan dan suspensi. Mencampurkan kan suara dia emang kurang ajar. Pada zat Koagulasi dan absorpsi. Ya aku nulis Sano. Oh, jadi BTS ya? Kita bikin romantis